Dari soal pemodelan apa saja, terus kemudian, metode apa yang biasanya digunakan untuk pemodelan atau estimasi sumber daya biji dan juga batu bara, ya. Nah, mungkin karena di semester 5 juga bersamaan dengan pengantar estimasi sumber daya kalau nggak salah ya, berarti materinya sebenarnya mungkin mirip-mirip atau mungkin pernah dibahas juga di, mata kuliah tersebut ya. Nah, tapi di awal mungkin kita akan coba bahas sedikit ya, soal pemodelannya ya, oke. Pemodelan pada biji dan batu bara ya. Jadi, nah sebelum itu kita coba siapa tadi? Oke. Nah, kita coba bahas dulu soal model ya. Nah, ini ada kata kuncinya adalah model. Apa itu model? Ada yang tahu kira-kira apa itu model? Model. Kita sering dengar model, kata model itu misalkan model pesawat terbang misalkan atau model kendaraan militer atau bahkan model model apa? Model iklan dan sebagainya gitu ya. Nah, model itu apa sih sebetulnya? Bentuk penggambaran, Pak. Bentuk penggambaran yang gimana? Bentuk penggambaran yang eh, memudahkan itu, Pak. Oke, yang memudahkan. Ada lagi? Ada jawaban yang lain? Tidak ada. Oke, model ya. Jadi kata kuncinya model ya. Jadi eh apa istilahnya? Model itu adalah suatu bentuk yang menyerupai bentuk aslinya. Model tiruan yang menyerupai bentuk aslinya ya. Jadi uh, misalkan kita punya pesawat terbang misalnya atau misalkan contohnya kapal kapal perang gitu ya. Kapal perang ukurannya panjangnya misalkan sampai berapa bisa 200 meter misalkan atau 300 meter gitu paling kurang misalnya. Terus kemudian kita punya mainan kapal perang itu ya yang skalanya lebih kecil dan ukurannya lebih kecil juga ya. Jadi misalkan skala berapa banding berapa gitu ya. Kemudian kita punya tiruannya. Nah, tiruan yang kita punya itu adalah model ya, modelnya. Nah, jadi tiruan dari suatu benda ya dalam biasanya dalam skala lebih kecil atau dalam bentuk yang lebih sederhana biasanya gitu itu model. Atau misalkan mungkin ada yang punya hobi ini yang merakit mainan Gundam misalkan ya merakit Gundam Gundam itu kan ada skala-skalanya satu misalkan Gundamnya sendiri kalau misalkan di animenya gitu kan ukurannya bisa sampai setinggi berapa puluh meter tapi kalau misalkan kita punya mainannya ya dijadikan lebih kecil skalanya 1:144 1:100 gitu dan seterusnya gitu ya. Jadi intinya adalah bentuk tiruan dari kondisi aslinya yang menyerupai kondisi aslinya. Nah, model ini bisa detail sama seperti kondisi aslinya, bisa juga nggak detail ya, tidak detail, disederhanakan bentuknya. Nah, itu dia yang disebut dengan model. Nah, dalam penggambaran dari endapan biji ataupun batu bara ya, ya kenapa butuh model dan pasti kita akan selalu membentuk model. Kita punya kondisinya apa seperti eksplorasi yang ideal ya. Contoh misalnya kondisi naturalnya, contoh ya, kondisi naturalnya kita punya eh, ini topografi misalnya gitu ya. Terus kemudian punya lapisan batu bara.
Oke. Mohon maaf tadi listrik di tempat saya mati. Jadi harus harus cari sambungan listrik dulu. Tapi karena baterai laptop saya juga terbatas ya. Jadi kita singkat aja nggak usah lama-lama mungkin. Tadi sampai mana ya? Bismillah ya. Kita ulangi lagi dari sampai sini ya. Jadi intinya ada beberapa metode yang biasa digunakan, metode klasik, ya meskipun nanti metode geostatistik juga kita praktekkan ya, tapi nanti setelah UTS baru kita praktekkan. Metode yang digunakan nyatanya ini isoline, triangulasi, poligon, IDW, pembuatan jarak terbalik, tenaga terdekat, dan juga metode penampang. Ya. Kemudian metode isoline, ya isoline itu intinya mirip kayak kontur topografi ya, menghubungkan daerah-daerah yang punya nilai kadar yang sama. Ya. Sehingga dengan dengan menggunakan garis kurva tadi berarti kan digeneralisir ya daerah-daerah yang jaraknya dekat atau misalkan daerah sepanjang garis tersebut tuh dianggap punya nilai kadar yang sama. Nah, ini agak cukup sulit kita gunakan kalau daerah kita itu punya variasi kadar yang tinggi ya. Jadi kadang di jarak yang cukup dekat bisa kadarnya tiba-tiba naik atau turun. Itu. Nah, makanya dia paling baik digunakan di daerah dengan variasi kadar yang rendah. Ya, intinya gini ya, dia dengan menggunakan isoline ya, kita bisa menghitung luasnya, terus kemudian kita bisa menghitung kadarnya berapa ya, dirata-ratakan kadarnya di luasan tersebut berapa. Ya. Kemudian kadar rata-ratanya ya di setiap panel lah, kita bentuk panel-panel, kita bisa menghitung kadar rata-ratanya berapa, terus kemudian kadar rata-ratanya secara keseluruhan ya. Kemudian perhitungan volume di isoline itu sebetulnya ya paling baik atau paling mudah digunakan di daerah dengan pola kontur terpusat. Misalnya kita punya tambang andesit ya. Andesit biasanya kan bentuknya bukit ya, satu bukit, terus kemudian terpusat, topografinya punya pola terpusat. Nah, penghitungannya itu bisa lebih mudah ya dengan menggunakan rumus kerucut terpancung. Kerucut terpancung itu sebenarnya isoline ya. Ini kan garis yang sama ya, isoline, tapi bagian atasnya dihilangkan, dipancung. Kerucut terpancung. Nah, terus kemudian ada juga metode triangulasi. Kalau triangulasi dari namanya aja triangulasi, berarti kita minimal harus punya 3 titik. Terus kemudian kita membentuk segitiga ya, untuk angulasi antara ketiga titik tersebut, di mana 3 titik sampel kita ini punya nilai kadar dan juga ketebalan misalnya. Ya. Kemudian buat kalau misalkan kita punya sampel yang lain, ya kita sambung lagi ya dengan sampel yang lain, terus begitu sampai kita bentuk jaringan seperti ini kalau triangulasi. Ya. Kemudian ada juga metode poligon. Ya, kalau poligon itu mirip dengan triangulasi, ya. Cuma kalau poligon itu dia tidak terbatas di data yang terluar ya. Kalau triangulasi kan terbatas. Jadi selama dia ada data sampel di sini ya dia bikin triangulasinya di batas itu gitu ya. Kalau poligon enggak, sebenarnya bisa kita teruskan lagi ke daerah yang lebih keluar ya. Tapi ya mungkin ada kekurangannya bahwa daerah yang terluar ini karena nggak ada sampel, berarti kan perkiraannya ya, penaksirannya itu sangat kasar ya, karena nggak ada sampel, jadi digeneralisir semuanya sampai ke daerah sana, sampai ujung iup misalnya sama kadarnya. Nah, ini dibilang agak kurang valid, apalagi kalau misalnya variasi kadar atau variasi kontinuitas geologi di daerah penyelidikan kita itu cukup tinggi. Nah, untuk metode poligon ya, dengan triangulasi tadi, cuma misalnya kita punya beberapa titik sampel ya, terus kemudian yang harus kita lakukan di metode poligon adalah membentuk area of influence ya, area pengaruhnya, seberapa jauh area pengaruhnya. Jadi kita nanti harus menghubungkan titik-titik sampel ini yang saling berdekatan, terus kemudian kita bagi dua garis yang menghubungkan kedua titik sampel tadi, ya. Terus kemudian disambunglah ya, jadi poligon. Nah, ini seperti ini hasilnya.
Terus kemudian sama ya, langkah ini diulangi lagi untuk titik-titik sampel yang lain sehingga tidak akan mendapatkan poligon dengan ukuran yang lebih besar. Gitu. Nah, metode poligon ini punya kekurangan juga ya. Jadi rentan terhadap kesalahan estimasi karena tidak mempertimbangkan distribusi spasial ya. Jadi anggapnya dalam poligon itu ya sama, ya. Ketebalannya sama, terus kemudian kadarnya sama ya, sehingga mungkin hal-hal yang sifatnya lebih detail, misalkan kita pengen tahu nilainya di sini berapa, ya nggak bisa ya, karena kalau poligon itu mengeneralisir semua daerah yang ada di daerah pengaruh ya, semua titik yang ada di daerah pengaruh itu punya nilai ketebalan ataupun kadar yang sama dengan titik sampel ini gitu. Baiknya digunakan di endapan yang homogen dan geometrinya sederhana. Ini masih bisa digunakan, tapi dengan syarat itu tadi lebih baik digunakan di endapan yang homogen dan geometrinya sederhana. Kemudian ada metode inverse distance weighting, ya, jadi pembobotan jarak terbalik. Nah, di metode ini mulai memperhitungkan masalah jarak, ya. Jadi titik sampel bagaimana melihat hubungan antara satu titik yang ingin kita estimasi, misalkan yang ini, dengan titik-titik sampel yang ada di sekitarnya. IDW itu memberikan bobot terhadap titik-titik sampel yang ada di sekitar titik yang ingin kita estimasi. Jadi semakin dekat ya jarak sampelnya terhadap titik yang ingin kita estimasi, maka bobotnya akan semakin besar. Kalau misalkan titiknya semakin jauh, maka bobotnya semakin kecil gitu ya. Seperti itu kira-kira. Sedangkan bobotnya sendiri adalah 1 per jaraknya. Ya, ini makanya disebut sebagai inverse distance karena bobotnya itu sama dengan 1 per jarak ya, dari titik sampel ke titik yang ingin kita estimasi. Situ. Ya. Nah, maka kalau misalkan kita ingin mengestimasi nilai di titik I misalkan, itu sama dengan 1 per jaraknya dibagi dengan jumlah dari keseluruhan bobotnya ya ini. Jadi dikali kadar ya. Dikali dengan kadarnya berapa. Nah, misalkan kita punya di satu garis misalnya gitu ya, kita punya titik pertama itu kadarnya 0,5%, kemudian kedua adalah 0,9% ya. Terus kemudian kita ingin mengetahui kadar yang ada di titik A, B, dan C. Ya. Nah, kalau ini kan karena jaraknya sama, ya mudah aja sebetulnya. Jadi tinggal kita titik garis lurus, linier, dari ya ini, di sampel A misalkan ke sampel B. Ya. Terus kemudian ya itu di jarak tersebut kita bisa mengetahui nilai A, B, dan juga C ya. Atau misalnya kita melakukan perhitungan ya. Jadi ini nilai kadarnya dikalikan dengan jaraknya kan 1/25 ya dari A titik A ke sampel A yang sebelah sini ya. Sampel 1 aja lah. Sampel 2. Ya. Tambah 0,9/75 ya jaraknya ke sampel 2 tadi dibagi dengan 1/25 tambah 1/75. Ya kita bisa mendapatkan 0,6. Yang B 0,7 dan C 0,8. Nah, kalau misalkan kita bicara soal estimasi sumber daya ya misalnya dengan IDW itu ya biasanya kan kita punya data minimal 2 dimensi ya. Nah, kalau begini berarti nanti kita akan melakukan perhitungan dari sampel-sampel yang ada di radius sekitar titik yang kita estimasi ya. Misalkan kita mau menghitung titik N ya. Maka N ini misalkan jaraknya kita asumsikan ya dari sampel 1 dan 2 jaraknya 18 meter. Dari sampel yang ini dan ini ya itu jaraknya 11 meter. Maka nilai kadarnya itu adalah 1/18 tambah 2/18 tambah 3/11 ya. Tambah 3/11 ya, 3 kali 11 jaraknya. 3 kali 1/11. Per jumlah bobotnya, kemudian kita bisa mendapatkan hasil 2,43. Ya, seperti itu. Kemudian ada juga metode nearest neighbor point ya, jadi menggunakan nilai pada titik terdekat sebagai nilai pada titik yang diestimasi. Nah, ada banyak rumusnya sebenarnya, banyak algoritmanya untuk metode ini ya. Tapi prinsipnya adalah kita menggunakan nilai
sampel yang ada di sekitar daerah yang ingin kita estimasi, ya. Itu berdasarkan nilai yang ada di sini, yang di sampel ya. Jadi semakin dekat itu nanti dianggap blok-blok ini ya nilainya akan semakin mirip dengan sampel tersebut. Ya. Contoh yang ini kan yang keempat itu lebih dekat ya ke arah blok ini, maka nanti daerah-daerah di sini itu dianggap nanti nilainya akan mirip dengan keempat atau sama. Ya. Yang kedua karena paling jauh, nah dia dianggap tidak memberikan pengaruh terhadap blok ini ya, nggak ada pengaruhnya. Nah ini kira-kira perbandingan antara nearest neighbor dengan poligon ya. Kalau poligon kan dia terbatas di poligon saja ya, poligon tertentu. Ya, misalkan yang area of influence batu bara kan ada juga metode estimasi itu untuk batu bara itu juga sebenarnya poligon juga ya sama. Dia dibatasi bentuk-bentuk poligon. Kalau nearest neighbor ya dia sebetulnya bisa mengestimasi keluar lebih jauh ya. Tapi ya prinsipnya sama juga, itu digeneralisir ya. Sama juga digeneralisir jadi daerah yang ada di blok ini ya dengan sampel yang ini ya dianggap nilainya sama semuanya gitu. Sampel terdekat dari sana kan itu, jadi ini dianggap nilainya sama. Kemudian yang terakhir, ini karena baterai saya mau habis ya, jadi nggak apa-apa lah. Kemudian yang terakhir ada metode penampang ya. Kalau metode penampang itu berarti kita menggunakan penampang untuk memodelkan daerah penyelidikan kita ya, atau melakukan estimasi. Ya. Jadi penampang itu kan misalkan kita punya daerah seperti ini ya, terus kemudian kita tarik garis, ya, tarik garis juga, ya, tarik garis. Nanti kita akan mendapatkan gambaran apa? Dua dimensinya ya, misalkan garis yang ini ya. Setelah kita buat penampang, misalnya kita bisa mendapatkan lapisan batu bara segini ya. Simnya ini ya gitu. Misalkan di penampang kedua kita juga bisa dapat sama juga arah pelapisannya sama juga mirip seperti ini dan seterusnya sampai ke ujung ya. Jadi metode penampang ini salah satu cara alternatif untuk estimasi endapan yang kompleks, memodelkan endapan yang kompleks. Kemudian baik digunakan di daerah yang sampelnya sistematis. Nah, maksudnya sistematis gimana? Kalau batu bara misalnya, kalau batu bara sistematis itu maksudnya jadi misalnya dia punya arah kemenerusan, misalkan batu bara kan punya strike dan dip ya, punya strike dan dip, terus kemudian kita ngebor di sepanjang arah dip ke sana ya, ke arah sana. Dan nanti kita akan punya sampel ini, dan seterusnya. Nah, kenapa bagusnya di sampel yang sistematis? Karena dengan sampel yang sistematis, ya, kita bisa dengan mudah mengkorelasikan ya dari satu titik bor dengan titik bor atau sampel yang lain. Ya. Tuh. Nah, yang ini juga sama ya, harus sistematis supaya bisa mengkorelasikan dengan mudah dan seterusnya. Ya, jadi prinsipnya adalah membuat untuk tubuh biji atau batu bara menjadi beberapa penampang yang sejajar. Dapat dilakukan dengan cara ekstrapolasi dan juga interpolasi. Kalau ekstrapolasi berarti misalkan kita punya penampang ya. Kita punya penampang, terus kemudian penampangnya kita perlebar. Ya, dilebarkan sejauh setengah dari jarak ke penampang lain. Ya. Misalkan jarak dari si penampang 1 ke penampang 2 misalkan 10 meter, berarti kita perlebar penampangnya itu sejauh 5 meter ya. Sejauh 5 meter, sehingga nantinya kita bisa mendapatkan volume. Ya. Setelah kita bisa mendapatkan volume, nah kemudian kan bisa kita estimasi ya berapa nanti di satu daerah penelitian kita. Terus kemudian kita ulang ya ke beberapa penampang yang lain, cross section yang lain. Ya, volumenya bisa dihitung dari ini ya, luas penampangnya dikalikan dengan jaraknya. Ya. Terus kemudian sama yang berikutnya juga luas penampangnya dikalikan dengan jaraknya dan seterusnya. Ya. Karena prinsipnya kan berarti kita kayak semacam punya beberapa balok yang kita susun, yang kita satukan, kemudian kita hitung nilainya berapa. Nah,
estimasi, bukan hitung. Kemudian ada juga interpolasi ya, cara interpolasi. Kalau interpolasi itu lebih oke penggambarannya, karena dia langsung menghubungkan, misalkan kita punya 2 penampang A1 dan A2. A1 dan A2 ini dianggap satu bangun ruang ya. Tuh. Jadi mirip prisma yang alasnya itu bentuknya sembarang ya. Jadi bukan segi-segi tertentu ya, sembarang. Terus kemudian dengan demikian kita bisa hitung ya volumenya adalah setengah dari luas area yang pertama A1 misalkan ditambah dengan area yang kedua, kemudian dikalikan dengan jaraknya ya, distance-nya. Ini. Ini. Tinggi jarak tegak lurusnya. Ya, distance-nya maksudnya jarak tegak lurusnya. Kalau prisma misalkan kita punya gitu ya, punya kerucut terpancung prisma gitu. Dulu pas pelajaran matematika barangkali. Misalkan setengah dari luas ini kan, luas alasnya yang atas, kemudian ditambah luas alasnya yang bawah, kemudian dikalikan dengan tinggi ya. Nah, itu. Sehingga kita bisa mendapatkan volume di blok ini ya. Kemudian kita lanjutkan lagi perhitungannya ke blok-blok selanjutnya. Ya. Gitu. Nah, kurang lebih begitu caranya yang metode cross section. Nah, hasil yang akan kita peroleh sebetulnya dari metode-metode yang tadi ataupun sebetulnya dari metode geostatistik itu bentuknya estimasi ya. Jadi bukan perhitungan deterministik, maksudnya perhitungan yang pasti nilainya segitu ya. Karena kalau kita bicara tadi ya, kita kan membuat model, artinya model itu cuma tiruan dari kondisi naturalnya, kondisi asalnya, dan model itu hampir dipastikan tidak akan bisa 100% mewakili kondisi sebenarnya karena ada keterbatasan tadi. Sehingga yang kita lakukan ya, selain kita membuat model ya, kemudian kita melakukan perhitungan misalkan volume atau tonase dari model tersebut. Artinya kan nanti volume dan tonasenya juga itu tidak 100% sama dengan volume dan tonase di kondisi naturalnya ya gitu kan sebetulnya. Makanya untuk sumber daya ataupun cadangan ya, perhitungannya yang kita lakukan itu sebenarnya adalah estimasi bukan perhitungan karena bukan deterministik ya. Jadi masih ada kemungkinan hasil yang kita peroleh nilainya misalkan volumenya 1 juta ton ya, mungkin aja di kondisi sebenarnya itu enggak 1 juta ton ya, tapi berdasarkan sampel yang kita punya kita estimasi ya nilainya 1 juta ton seperti itu ya, kira-kira ya. Jadi kalau misalkan nanti mau skripsi ya atau misalkan tugas kerja praktek yang topiknya mungkin tentang estimasi sumber daya dan cadangan ya, nah perlu ditegaskan bahwa yang kita buat itu adalah estimasi, selalu estimasi bukan perhitungan pasti, kecuali kalau misalkan kita menghitung menghitung masalah keekonomian, misalkan menghitung pajak atau misalkan menghitung NPV dan sebagainya, itu baru menghitung karena kan hasilnya deterministik. Kalau misalkan yang ini estimasi, karena yang kita bentuk awalnya adalah model ya, dan kita menghitung berdasarkan model, maka hitungan yang kita peroleh adalah hasil estimasinya, bukan perhitungannya secara pasti. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian ya. Jadi nanti mungkin kita akan ketemu lagi setelah UTS karena baterai saya juga udah mau habis bentar lagi. Ya. Mohon maaf karena memang ada kendala listrik ya. Jadi laptop saya kebetulan nggak bisa kuat berlama-lama dan di sini juga nggak bisa ngecas juga ya, sama. Jadi mau pakai device lain juga sama, nantinya akan kesulitan juga. Jadi mohon maaf, kita cukup persingkat saja pertemuan kali ini. Sampai ketemu setelah UTS. Nanti mungkin untuk UTS saya akan nitip 1-2 soal ya. Nanti soalnya itu tidak akan jauh-jauh dengan tugas yang sudah dikerjakan, masih mirip-mirip juga ya. Oke, terima kasih. Saya tutup. Kalau begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.